Bab 12, Anda tidak layak. Bukankah dia lumpuh? Li Zifeng lah yang terlihat seperti orang cacat yang sebenarnya di sini. Sungguh kerugian yang mengerikan. Dia hanya menangis dan menangis. Apakah itu menyakitkan? Petik 2. Sejujurnya, Tuan Muda Zifeng selalu menjadi pengganggu. Dipukul seperti ini bisa dibilang keadilan puitis. Banyak diskusi lembut dimulai. Reputasi Li Zifeng segera runtuh. Ada beberapa kata yang tidak ada yang berani untuk bersuara, tetapi menendang seseorang ketika mereka turun adalah sesuatu yang datang secara alami ke penonton. Beberapa saat kemudian, perilaku Li Zifeng dalam 3 tahun terakhir terungkap. Sekarang, semua orang menunggu jawaban Li Yanfeng. Dan seperti yang diharapkan Li Zifeng, ayahnya bangkit setelah 6 pemogokan. Tuanku, cepat selamatkan Zifeng, lalu eksekusi pemberontak ini. Nyonya Mo meratap. Dia ingin melangkah maju sendiri, tetapi dia tidak berani. Semua orang memperhatikan Li Yanfeng. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang menggembirakan, dan ini pasti menjadi tamparan besar di wajahnya, terutama ketika menyangkut Li Yanfeng yang sadar reputasi. Selain itu, Menara Zephyr juga dipenuhi oleh banyak pejabat. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa di depan wajahnya, tetapi mereka pasti akan mengejeknya di belakang punggungnya setelah ini. Li Tianming bisa merasakan tatapan bosan padanya, dan dia melepaskan Li Zifeng, yang terkulai di kakinya. Ayah, ibu, selamatkan aku. Li Zifeng merangkak pergi seperti anjing, berebut dari panggung bahkan tanpa peduli tentang burung cerah bermata ungu. Ibu, ini untukmu. Kali ini, itu semua untuk membela dirinya, serta dirinya sendiri. Untuk martabatnya yang hilang, untuk keadilan yang pantas dia dapatkan. Martabat Wei Jing telah dikesampingkan dengan surat cerai, sementara Li Tianming telah hilang selama 3 tahun. Li Tianming siap untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, konsekuensi terkutuk. Hari ini, dia akan mengamuk sebanyak yang dia inginkan. Dia sudah menunjukkan awal dari kebesaran. Hari ini pasti akan tersisa dalam sejarah-sejarah Flamehaven. Li Tianming mengangkat kepalanya, secara kebetulan bertemu dengan tatapan ayahnya. Matanya yang terakhir suram, terbukti dari kepalan tangannya yang mengepal, upaya terakhir untuk mengendalikan emosinya. Li Tianming mungkin membuatnya kesal, tetapi dia masih seorang pria dengan kota di bawahnya, martabatnya dipertaruhkan. Penampilan luar biasa, Tianming. Saya senang melihat ketekunan Anda, meskipun sudah 3 tahun terakhir ini, kata Li Yanfeng dengan lembut. Wah, terima kasih. Pertukaran itu tampak bersahabat di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan ketegangan. Sebenarnya, Li Tianming telah memberitahu Li Yanfeng bagaimana dia dijebak ketika dia kembali dari Ignispolis. Namun, jawaban diam yang dia terima membuatnya menyadari bahwa ayahnya terlalu takut pada Lightning Manor untuk menyinggung perasaan mereka. Pada saat itu, Li Tianming sangat kecewa. Meskipun dia memiliki posisi yang tinggi dan tinggi untuk memimpin Flamehaven, dia memilih untuk menyerahkan Li Tianming di hadapan Lightning Manor yang kolosal, sambil membuang ibunya sebagai renungan. Surat cerai itu adalah langkahnya yang paling kejam, dan Li Tianming telah mengukir setiap kata ke dalam ingatannya. Di mana rasa saling menghormati antara suami dan istri, dan mengapa malah menjadi pisau di punggung. Keduanya mungkin ayah dan anak yang berdarah, tetapi Li Tianming tidak ingin terlibat dengan pria ini lagi. Jadi, apa tujuanmu dengan mengalahkan si Feng? Li Yanfeng tidak ingin melepaskan semua kepura-puraan keramahan di sini, jadi dia mengadopsi nada lembut untuk mempertahankan kepura-puraan perlakuan yang sama. Tapi tidak ada yang membawa cerita itu. Semua orang tahu bahwa Li Yanfeng akan menikah dengan seseorang dari Lightning Manor, sebuah organisasi yang memiliki perseteruan darah dengan Li Tianming. Kekhawatiran Li Yanfeng dengan reputasinya adalah satu-satunya hal yang menghentikannya untuk membunuh putranya di tempat. The Flame Yellow Order, juga bagi Anda untuk mengantarku keluar dari Flamehaven seperti 4 tahun lalu. Lakukan saja lagi. Sejak saat itu, saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Flamehaven lagi. Kata-kata Li Tianming jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk martabatnya, karena dia tidak ingin surat cerai itu memaksa ibunya dan dia meninggalkan kota ini seperti anjing tunawisma. Kata-katanya membuat semua orang terkejut. Bukankah dia sendiri yang mundur dari Flame Yellow Science Institute karena budidayanya mengalami kemunduran? Dan sekarang dia ingin kembali. Petik 2. Mengapa dia ingin kembali? Dia sasaran lelucon mereka di sana.
Lin Xiaoting dan Mu Qingqing adalah jenius dari divisi surga, dan triliunan kali lebih kuat darinya. Dia hanya meminta untuk dipermalukan. Petik 2. Tapi jelas dia tidak ingin tinggal di sini atau memperbaiki hubungannya dengan gubernur. Ya, menginginkan gubernur untuk mengirimnya pergi sepertinya menjadi cara untuk pergi dengan harga diri. Masuk akal dari sudut pandangnya. Petik 2. Semua orang menunggu keputusan Li Yanfeng. Namun, pria itu sendiri hanya mengerutkan kening. Kamu hanya memiliki binatang buas bintang 1. Kekuatan Anda saat ini berasal dari apa yang Anda latih di masa lalu dengan Midas. Tahap Vena binatang adalah batas Anda dalam hidup. Bahkan jika Anda mendapatkan Flame Yellow Order, Flame Yellow Science Institute tidak akan menerima Anda. Petik 2. Itu bukan masalahmu. Ordo itu milik saya, karena saya di tempat pertama. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya akan mengatasinya sendiri. Sejak posisi saya dicopot, Pak Gubernur, hubungan kita berakhir di sini. Tidak peduli betapa aku mempermalukan diriku sendiri, itu tidak akan menyeretmu masuk, kata Li Tianming. Tampilan tulang punggung oleh seorang pemuda ini, terutama ketika berbicara dengan Li Yanfeng, telah mendapatkan rasa hormat dari penonton. Sepertinya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua yang dilakukan orang ini hari ini benar-benar keterlaluan. Sebenarnya, dia memang memiliki tulang punggung yang cukup. Ejekan telah berhenti. Bahkan jika dia bukan lagi warga Flamehaven, cemoohan mulai sekarang akan sangat berkurang. Ayah, pesanan milikku, milikku. Anda tidak bisa membiarkan dia memilikinya. Li Zifeng berjuang berdiri karena panik. Tuanku, karena kita toh kejam, kenapa tidak pergi jauh-jauh dan, Madam mau berbisik ke telinganya. Skram. Li Yanfeng menatapnya, yang dengan cepat membuat Madam mau ketakutan. Tampaknya di bawah perhatian publik, Li Yanfeng hanya bisa menyetujui permintaan itu. Urutan Flame Yellow saya. Dan kirim kami ke luar kota. Li Tianming menekankan setiap kata, masing-masing mendarat seperti palu di hati mereka yang menonton. Li Tianming memikirkan ibunya. Dia harus tetap berada di halaman, tidak bisa tidur karena dia merasa cemas. Dia mungkin mondar-mandir ke sana kemari. Meskipun dia mungkin tidak pernah mengatakan apa-apa, dia pernah menikah dengan Flamehaven bahkan lebih megah daripada Liu Qing. Tidak mungkin dia akan menerima kepergian yang menyedihkan seperti itu, terutama di senja. Tuan Gubernur. Li Tianming berkata untuk terakhir kalinya, matanya terbakar saat dia menatap Li Yanfeng. Dia merasa itu menggelikan ketika dia melihat pikiran tak terucapkan tentang anak tidak berbakti, tertulis di wajah ayahnya. Dia melihat kemarahan dan penghinaan bermain di wajahnya. Apa yang dapat Anda lakukan tidak peduli seberapa marah Anda. Li Tianming merasa agak optimis melihat reaksi ini. Li Tianming telah merusak kesempatan yang menggembirakan ini, meninggalkan Li Yanfeng tanpa pilihan selain menelan amarahnya. Dia tidak bisa mengesampingkan martabatnya sebagai ayah dan gubernur di depan begitu banyak pejabat. Ingat baik-baik, Gubernur. Anda tidak memenuhi syarat untuk menceraikannya. Hari ini, satu-satunya alasan kami pergi adalah karena kamu tidak layak untuknya. Petik 2. Betapa memalukan. Percakapan seperti itu mulai mengalir. Hanya Li Yanfeng yang tahu bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Pada saat inilah seorang wanita berjalan ke sisinya dan memegangi lengan Li Yanfeng. Liu Qing. Dia tersenyum lembut pada Li Tianming, bibirnya sedikit terbuka dan matanya tampak berbicara banyak. Tianming, tidak baik bagi seorang pemuda untuk menjadi begitu pemarah, kata Liu Qing lembut. Kecantikannya tidak ternoda oleh keburukan yang umum seperti kebanyakan orang, dan kata-katanya adalah cerminan dari itu. Rumit, Nyonya. Li Tianming tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini, karena dia berasal dari Lightning Manor. Dia tersenyum. Yang saya maksud adalah masih ada satu lagi Flamehaven Genius yang ikut serta dalam pemilihan ini. Kata-katanya membingungkan semua orang, termasuk Li Tianming. Siapa lagi di sana? Liu Qing sendiri. Tapi dia berusia lebih dari 20 tahun dan dalam tahap Spirit Source. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bab 13, mana di Red Twill Mountain? Bukan hanya Li Tianming yang tidak mengerti apa yang dibicarakan Liu Qing. Sebagian besar penonton, termasuk Madam Mo dan Li Zifeng, sama sekali tidak menyangka ada peserta lain yang ikut seleksi. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak pesaing di sekitar Flamehaven, semuanya terkenal.
Pandangan Lian Feng terhadap Li Tianming berubah menjadi lebih dingin, tetapi saat dia berbalik menghadap orang lain, senyum lembut muncul, kelembutan dan pujian tertulis di seluruh wajahnya. Qianyang, meskipun kamu datang dari tempat lain, kamu juga warga Flamehaven karena aku telah menikahi saudara perempuanmu. Dia memandang seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun duduk di belakangnya, segera menempatkannya di pusat perhatian. Para remaja di Flamehaven terlalu berpengalaman, dan tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh keajaiban sejati. Anda mungkin masih muda, tetapi ingatlah sebagai saudara ipar saya, Anda memiliki senioritas yang lebih tinggi dari mereka semua. Sekarang tunjukkan pada mereka bakat sejati. Petik 2. Pergi, Qianyang. Liu Qing mendesak bocah itu, sambil tetap memegang tangan Lian Feng. Itu informasi yang cukup untuk semua orang. Bocah ini, Liu Qianyang, adalah saudara laki-laki Liu Qing, artinya dia juga dari Lightning Manor. Saudara laki-laki istri pertama juga dianggap sebagai bagian dari Flamehaven. Jadi gubernur ingin dia ikut kontes Flame Yellow Order juga. Apakah mereka hanya menyetujui ini, atau apakah mereka telah merencanakan ini selama ini? Kebanyakan orang terkejut, mengingat ini tidak terlihat seperti keputusan spontan. Lian Feng tampaknya tidak pernah bermaksud untuk menyerahkan Ordo kepada Li Zifeng, yang menjelaskan mengapa Ordo tidak diteruskan kepadanya, meskipun mengumumkan dia sebagai ahli waris. Kedua putra itu memperebutkan hadiah, tetapi itu sebenarnya dipersiapkan untuk saudara laki-laki pengantin perempuannya. Tidak ada yang berani mempertanyakan atau menentang gubernur, dan seluruh tempat sunyi senyap. Semua orang menatap anak laki-laki dari Lightning Manor saat dia bangkit dari kursinya di atas menara Zephyr. Ketika orang-orang secara bertahap mendapatkan pandangan yang lebih jelas, sangat jelas bahwa apa yang disebut jenius dari Flamehaven adalah kunang-kunang dibandingkan dengan keajaiban nyata ini. Dia tampak lebih muda dari Li Zifeng, kulitnya putih pucat dan penampilannya mirip dengan Liu Qing. Dia memiliki penampilan yang anggun dan cerdas, dan matanya bersinar seperti permata di kegelapan. Mungkin yang paling mengesankan adalah keanggunan yang menanamkan setiap gerakannya. Hanya raksasa seperti Lightning Manor yang bisa mengasuh seseorang dengan bakat seperti itu. Sebagai perbandingan, Li Zifeng yang berisik dan kejam sama sekali tidak dekat dengan Liu Qianyang. Penampilan Liu Qianyang saja sudah cukup untuk mendapatkan pujian dari orang banyak, sama seperti dia pasti mampu membuat orang melupakan para pemuda Flamehaven. Qianyang, jika Anda menginginkan Flame Yellow Order, Anda harus mendapatkannya. Liu Qing menasihati saat dia menyesuaikan pakaiannya. Iya adik, dan terima kasih kakak ipar. Anak laki-laki itu sangat sopan, memberinya citra yang lembut dan penurut. Tapi itu sama sekali tidak berarti dia lemah, karena semua orang tahu apa arti penampilannya. Lian Feng masih selangkah lebih maju dari Li Tianming. Li Tianming berpikir bahwa dengan mengalahkan Li Zifeng, dia bisa mendapatkan Flame Yellow Order, tetapi dia tidak mengharapkan keberadaan Liu Qianyang, terutama sebagai penerima sebenarnya dari Flame Yellow Order. Dari kehangatan yang ditunjukkan Lian Feng kepada Liu Qianyang, semua orang tahu bahwa dia telah membuat keputusan ini sejak lama. Lagi pula, dia bahkan tidak pernah menunjukkan perhatian seperti ini kepada kedua putranya sebelumnya. Sejujurnya, Li Tianming merasa seperti dia meremehkan betapa rendahnya garis bawah Lian Feng. Lebih penting lagi, pemandangan wajah Liu Qianyang, yang menyerupai wajah seorang gadis, telah menghabiskan 1 atau 2 ingatan. 3 tahun lalu, Lin Xiaoting dari Lightning Manor memiliki banyak pengikut, beberapa dari mereka berusia 11 atau 12 tahun. Bahkan jika anak laki-laki di depannya sudah dewasa, Li Tianming secara kasar bisa mengingat penampilannya saat itu. Benar, Li Tianming telah melihat Liu Qianyang 3 tahun lalu. Setelah mendapat izin dari Lian Feng, Liu Qianyang melompat dari menara Zephyr, matanya yang jernih terkunci pada Li Tianming. Li Tianming, ketika kakak laki-laki Xiaoting mengeksekusi binatang buas Anda, saya ada di sana untuk menyaksikannya. Memang, itu dia. Dalam keputusasaan dan amarahnya hari itu, Li Tianming telah membakar setiap wajah dari Lightning Manor ke dalam ingatannya untuk melacak siapa musuhnya, dan itu termasuk anak ini di sini. Tentu saja, dia sekarang adalah anak laki-laki. Kamu hanya sedekat ini untuk mendapatkan Flame Yellow Order. Sayang sekali. Sulit untuk mendapatkan order di lingkungan kompetitif Ignis Polis, jadi saya memilih cara mudah untuk masuk ke institut melalui Flamehaven. Saat dia mendarat di atas panggung,
Liu Qianyang menyatakan tujuannya di sini. Sebagai saudara ipar Gubernur Flamehaven, ini tentu saja merupakan langkah hukum. Dari kata-katanya, Li Zifeng ditakdirkan untuk menjadi lelucon hari ini juga karena batasnya adalah posisi sebagai pewaris, sedangkan Flame Yellow Order adalah mimpi yang tidak dapat diraih. Keajaiban nyata dari Lightning Manor berdiri di ketinggian yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh Li Zifeng. Upaya Anda untuk kembali hari ini tidak buruk. Sayang sekali itu tidak lain adalah upaya terakhir. Apakah Anda tahu mengapa kakak laki-laki Xiao Ting tidak ingin membunuh Anda? Itu karena dia tidak ingin menghancurkan semua harapanmu. Lagi pula, jauh lebih menghibur melihatmu berjuang, bukan? Senyuman dingin muncul di pipinya. Liu Qianyang bukanlah anak yang baik seperti dia, dengan setiap kata yang dia ucapkan dimaksudkan untuk menghancurkan keinginan Li Tianming. Salah satu alasan utama mengapa Li Tianming ingin kembali ke Flame Yellow Science Institute adalah untuk membalas dendam pada sekelompok jenius ini, tetapi siapa tahu seseorang akan menemukan jalannya sampai ke Flamehaven. Benar-benar terdengar lucu jika Anda mengatakannya seperti itu. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk mengubah takdirku, hanya agar kau menghancurkanku lagi. Li Tianming menyipitkan matanya. Kepercayaan diri Anda cukup nikmat. Jangan buang waktu, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah meningkat dalam 3 tahun ini. Saat dia berbicara, Liu Qianyang memanggil binatang buasnya. Flamehaven sebagian besar terdiri dari hewan unggas, tetapi segalanya berbeda hari ini ketika seekor citah melompat keluar dari belakang Liu Qianyang. Citah itu cepat namun besar, cakarnya setajam silet, dan ciri khasnya adalah kilatan petir yang mengalir melalui tubuhnya. Itu adalah binatang buas bintang 5, Lightning Bolt Cheetah, binatang darat tipe petir. Lightning Bolt Cheetah adalah makhluk yang sedikit lebih kuat dari yang biasa dimiliki Gold Rock Li Tianming bersayap 4. Lagi pula, bintang 5 adalah minimum bagi seseorang untuk dianggap ajaib di Lightning Manor. Liu Qianyang tersenyum, percaya diri dengan garis keturunan dan kekuatannya. Pertarungan antara Beast Vein tingkat ke-4 dan ke-9. Tentunya tidak ada orang waras yang akan mencobanya, karena itu hanyalah kebodohan belaka. Li Tianming hanya membutuhkan satu pandangan untuk mengetahui bahwa itu akan menjadi pertempuran sepihak. Alasan dia bisa mengalahkan Li Zifeng sebagian besar karena kekebalan apinya. Tapi melawan musuh tipe petir, cita itu sendiri akan membuat anak ayam kecil itu berhasil. Baiklah, mari kita uji kamu jika kamu tidak mau menanggapi. Badai petir diseduh dengan satu telapak tangan dari Liu Qianyang, didukung oleh Beast Ki dari Vena Beast level 9. Itu adalah langkah yang mengerikan, dan hanya tekanan dari serangan itu sudah cukup untuk mencekik Li Tianming. Kewalahan dengan serangan itu, Li Tianming terpaksa turun dari panggung. Saat badai terus berlanjut, hembusan angin mengejar Li Tianming, memaksanya mundur 30 langkah lagi. Perbedaannya terlalu besar. Dengan perbedaan 5 level, Li Tianming hampir tidak bisa berdiri tegak di hadapan badai. 1. Meskipun kebenciannya membara, Li Tianming tetap rasional. 3 tahun kesusahan dan toleransi telah mengajarinya apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemburu. Seorang pemburu sejati tidak pernah menangani binatang itu secara langsung, melainkan menunggu saat yang tepat untuk mendaratkan serangan mematikan. Apa yang terjadi hari ini tidak dapat diubah, dan dia pasti gagal mencapai tujuannya. Meskipun demikian, Li Tianming telah membuktikan dirinya. Dengan mengalahkan Li Zifeng dan mempermalukan Li Yanfeng, Li Tianming menunjukkan bahwa dia bukanlah sampah yang bisa mereka buang begitu saja. Saat dia mendarat, Li Tianming melihat ke arah Liu Qianyang yang duduk di atas Lightning Bolt Cheetah, yang berkata dengan lembut, "Ki binatangmu hanya bisa mencapai Beast Vein tingkat 6. Dengan binatang buas berbintang 1 ini, apa bedanya dengan lumpuh seumur hidup? Jika hanya ini yang bisa Anda lakukan, pergilah. Anda tidak layak menjadi lawan saya." Petik 2. Melihat bagaimana Li Tianming bahkan tidak bisa melawan Liu Qianyang, kerumunan orang menyadari perbedaan antara Flamehaven dan Lightning Manor melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Liu Qianyang ini lebih muda dari Li Zifeng, namun dia 2 tingkat lebih tinggi. Sebelum saya pergi, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Semua orang mengira Li Tianming akan berkecil hati sekarang, tetapi ketenangannya mengubah beberapa kepala. Namun, tidak ada yang memperhatikan tatapan membunuh yang dia berikan pada Liu Qianyang. Dia akan mengembalikan penghinaan dari telapak tangan ini padanya pada akhirnya.
Tentu, kata Liu Qianyang, saat lightning bolt jatahnya secara bertahap menjadi tidak sabar, menggeram tanpa henti. Kapan Anda akan meninggalkan Flamehaven? Li Tianming mengangkat kepalanya. Jika Li Yanfeng tidak bisa membuatnya takut, mengapa Liu Qianyang? Mungkin dalam waktu 1 bulan. Liu Qianyang berpikir sebentar. Kakak perempuannya sudah menikah, dan dia telah mendapatkan Flame Yellow Order, jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal terlalu lama. Sebulan terasa lebih dari cukup. Sangat baik. 1 bulan kemudian, di tempat ini, aku akan meninju mukmu yang mengganggu itu. Jika Anda kalah, Flame Yellow Order adalah milik saya. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Sekali lagi, Li Tianming membuat semua orang terkejut. Dia telah mengaku kalah, dan tidak diragukan lagi lawannya jauh lebih berbakat daripada dia. 1 bulan kemudian Liu Qianyang akan menjadi lebih kuat, sementara dia masih hanya akan menggantung binatang buas bintang 1 miliknya, jadi apa yang bahkan memberinya keberanian untuk mengeluarkan tantangan itu. Itu tidak seperti dia bisa meningkat pesat hanya dalam sebulan. Apa untungnya bagi saya? Liu Qianyang mendengus. Hanya hidupku, kata Li Tianming. Taruhannya sudah dimulai. Kakak iparku membesarkanmu, mengajarimu cara berkultivasi, bahkan mengirimmu ke institut. Namun Anda mengkhianati kepercayaannya, melakukan kejahatan, dan menolak untuk bertobat atas kesalahan Anda bahkan setelah dihukum oleh kakak laki-laki Xiao Ting. Hari ini seharusnya menjadi saat yang membahagiakan, namun Anda memilih untuk mengganggu kedamaian, kecil yang tidak tahu berterima kasih sepertimu harus disingkirkan. Jika kakak iparku tidak tega membunuh darah dan dagingnya sendiri, aku akan membantunya membersihkan rumah. Liu Qianyang mengumumkan kepada semua orang yang hadir di Zephyr Square, kebenaran dalam pidatonya mengundang pujian, terutama dari para bangsawan di Zephyr Tower. Li Tianming tertawa. Sungguh pidato yang menyentuh. Untuk menambah ironi, Li Yanfeng hampir tidak bereaksi terhadap semua yang dikatakan Liu Qianyang, membuatnya hampir meragukan apakah Li Yanfeng benar-benar ayahnya. Selama 3 tahun terakhir, Li Tianming telah menanyakan pertanyaan ini kepada ibunya beberapa kali, dan karena ibunya tidak pernah berbohong kepadanya, dia harus percaya bahwa itu benar. Sungguh ironis. Orang luar dari Lightning Manor, mengaku membantu Li Yanfeng menyingkirkan putranya sendiri, dan Li Yanfeng bahkan tidak bereaksi. Terlebih lagi, dia memegangi pinggang saudara perempuan orang luar ini, menatap Li Tianming dengan acuh tak acuh dari atas. Namun, karena dia sudah lama melepaskan harapan pada Li Yanfeng, dia menganggapnya lucu daripada menjengkelkan. Begitu banyak untuk menjadi orang tua. Setidaknya, dia telah mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan order. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk kembali ke institut, dan juga bagi Li Yanfeng untuk mengirim ibunya dan dia keluar kota dengan bermartabat. Semua yang terjadi hari ini, dan trik yang dilakukan Li Yanfeng, hanya akan menunda ini. Satu-satunya pecundang hari ini adalah Li Zifeng, yang tidak hanya dikalahkan oleh Li Tianming, tetapi juga Flame Yellow Order-nya direnggut. Saat dia menatap Liu Qianyang tanpa suara, dia mungkin merasakan hal yang sama seperti Li Tianming ketika dia ditinggalkan oleh ayah mereka. Karma bekerja dengan cara yang menarik. Jadi dia akan menantang Liu Qianyang lagi dalam sebulan untuk bersaing memperebutkan Flame Yellow Order. Apakah menurutmu itu mungkin? Gubernur mengatakan dia hanya mengandalkan pengalaman masa lalunya dan dia tidak akan pernah bisa melampaui tahap Bisvein. Petik 2. Lalu mengapa dia bertindak seperti dia bisa bersaing dengan keajaiban dari Lightning Manor? Tentu saja dia setidaknya harus membalas sedikit sebelum pergi, atau apa yang akan dia lakukan, merangkak seperti anjing. Petik 2. Saat semua orang tertawa, mereka memandang Li Tianming dengan penuh simpati. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang badut, yang memimpikannya cerita balas dendamnya yang dramatis. Tidak heran Liu Qianyang bahkan tidak peduli dengannya. Hanya Li Tianming sendiri yang tahu bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Dia melihat Li Yanfeng untuk terakhir kalinya. Di atas Zephyr Tower, pria itu membawa gadis cantik muda di tangannya, keduanya mengobrol dengan santai. Penampilan Liu Qianyang hari ini telah mengganggu semua yang telah direncanakan Li Tianming, membuat Li Yanfeng keluar dari situasi yang sulit. Tapi bisakah ini menjadi akhirnya? Tunggu dan lihat saja. Apakah itu akan memakan waktu sebulan? Malam tiba, rasa kemenangan masih melekat di kamar pengantin.
Li Yanfeng memegang cangkir di tangannya yang diisi ulang Liu Qing dengan alkohol terus-menerus. Keduanya jelas menikmati waktu mereka. Wajah Liu Qing memerah karena alkohol, bersinar samar seperti buah persik yang berair. Namun, Li Yanfeng berpakaian dan duduk dengan benar. Kecantikan jelas bukan hal pertama yang ada di pikirannya saat ini. Yanfeng, mengenai kompetisi mana di Red Twill Mountain, kakakku akan mengandalkanmu. Liu Qing mengisi kembali gelasnya, sebelum menghabiskan porsinya sendiri. Kulit seputih saljunya sangat menawan di bawah cahaya lilin. Jangan khawatir, Red Twill Mountain adalah wilayahku. Mana-mana pun di sana yang bertuliskan namaku. Li Yanfeng sangat percaya diri. Bab 14, Persaingan antara para jenius dari Lightning Manor. Yanfeng, aku masih khawatir. Persaingannya terlalu ketat, terutama karena mana adalah sumber daya langka yang dapat meningkatkan jumlah bintang yang dimiliki binatang buas. Kami semua tahu apa artinya, kata Liu Qing. Memang, bintang-bintang binatang yang mengikat kehidupan menentukan bakat master binatang dan alam budidaya tertinggi yang dapat dicapai. Binatang buas bintang 5, yang terbaik dari Flamehaven, hanya akan menempati peringkat terbawah di Flame Yellow Science Institute. Li Yanfeng mengangguk, mengutak-atik gelas alkoholnya. Jika dia bisa mengevolusikan monsternya menjadi monster bintang 6, maka dia akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk berinteraksi dengan Heaven's Sanctum. Tentu saja, itu juga akan memberimu lebih banyak kekuatan di Lightning Manor. Sejak zaman dahulu kala, kelahiran mana selalu menimbulkan kesibukan. Bahkan jika yang ditemukan kali ini hanyalah mana paling dasar, itu tetap tak ternilai harganya. Petik 2. Yanfeng, kami benar-benar beruntung karena ikan itu muncul di Red Twill Mountain, pinggiran Flamehavenmu. Hanya Anda yang dapat membantu Qianyang mengamankan sumber daya langka ini dan membiarkannya mengembangkan citah baut petir. Liu Qing mengedipkan mata Li Yanfeng sambil mengisi ulang gelasnya. Red Twill Mountain terlalu besar, bentang alamnya tertutup oleh hutan dan celah. Ada terlalu banyak binatang buas yang tersembunyi di sana, binatang buas dengan kemampuan bawaan yang terbangun. Ini tempat yang berbahaya, secara halus, Li Yanfeng menjelaskan. Untuk membiarkan generasi muda mereka bersaing dan tumbuh dalam kondisi seperti itu, tidak heran Lightning Manor memiliki ketinggiannya saat ini. Tentu saja, persaingan akan ketat, mengingat ada 7 murid lain yang memenuhi syarat bersaing untuk memperebutkan barang jarahan. Untungnya, Qianyang mungkin lebih kuat dari kebanyakan dari mereka, dan dia akan mendapatkan bantuanmu juga. Dia memiliki kesempatan yang cukup besar, jawab Liu Qing. Kapan junior lainnya akan datang? Dan siapa yang menemani mereka, ahli dari Lightning Manor? Petik 2. Segera. Saya diizinkan untuk datang lebih awal karena pernikahan kami. Anak-anak itu akan dilindungi oleh para ahli, tetapi mereka memiliki batasan tertentu setelah mereka memasuki Red Twill Mountain, karena ini seharusnya menjadi percobaan untuk generasi muda. Petik 2. Jadi kita berdua akan membawa Qianyang ke Red Twill Mountain 3 hari kemudian. Ya, setiap tim akan memasuki gunung pada waktu yang sama pada hari itu. Li Yanfeng mengangguk. Mana dibagi menjadi 4 tingkatan, kerajaan, mendalam, terestrial dan surgawi. Bahkan mana kerajaan yang paling dasar pun dapat mengevolusikan makhluk yang tak dapat hidup menjadi bintang 7. Bagaimana cara kerjanya, keberadaannya, mereka tetap menjadi teka-teki. Orang-orang hanya dapat berasumsi bahwa itu adalah pemeliharaan yang surgawi, itulah mengapa kami menyebutnya mana. Petik 2. Mana tingkat atas pada dasarnya tidak mungkin didapat. Yang kita lihat kali ini hanyalah jenis yang paling dasar, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai mana kerajaan, namun perburuannya gila-gilaan. Untungnya, Lightning Manor memiliki intel yang luar biasa dan bisa mencapai sini lebih dulu. Ketika Liu Qing menyebutkan Lightning Manor, harga dirinya terlihat jelas. Li Yanfeng tahu bahwa dia akan selalu menjadi anggota Lightning Manor dan tidak pernah Flamehaven, bahkan setelah dia menikah dengannya. Tapi itu tidak masalah, karena dia juga akan menjadi bagian dari Lightning Manor. Li Tianming terkejut melihat hujan ketika dia kembali ke rumah, karena langit cerah sebelumnya. Ibu. Dia takut ibunya akan basah kuyup oleh hujan. Yang membuatnya lega, dia menemukannya tertidur lelap di kamarnya sendiri. Sungguh santai. Li Tianming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memperjuangkan martabatnya di luar, sementara dia tidur nyenyak.
Dia menunggu di samping tempat tidurnya. Malam telah tiba ketika dia akhirnya terbangun. Dia tersenyum malu-malu saat melihat Li Tianming, yang aman dan sehat di samping tempat tidurnya, dan bertanya, di mana Flame Yellow Order? Haruskah kita pergi sekarang? Petik 2. Li Tianming menghela nafas betapa yakinnya ibunya. Ya, aku mengajari Zifeng pelajaran yang bagus, baiklah, tapi sesuatu terjadi. Akibatnya, saya tidak mendapatkan Flame Yellow Order. Petik 2. Dan apakah itu sesuatu? Wei Jing bertanya, dan Li Tianming menjelaskan seluruh kejadian dengan Liu Qianyang. 1 bulan lagi. Saya tidak ingin menunggu terlalu lama, Flamehaven terlalu panas, saya ingin tinggal di suatu tempat di utara, gerutunya, mengingatkan Li Tianming pada seorang anak. Tidak ada jaminan aku bisa mengalahkannya setelah 1 bulan. Itu bukan masalah saya memberi Anda paling banyak setengah bulan. Senyumannya membuatnya jelas bahwa dia hanya bercanda dengan Li Tianming. Baiklah, katakan apa yang kamu inginkan. Saat aku kalah darinya dan anak ayam kecil itu menjadi camilan Cita, kau akan tahu betapa kejamnya kenyataan itu. Li Tianming balas tersenyum. Omong kosong. Cewek itu bisa bermimpi tentang memakanku, karena aku akan mematuk wajahnya. Bentak anak ayam kecil itu. Li Tianming mendengus. Berhenti membunyikan klaksonmu, siapa tikus di atas panggung tadi? Hah. Anda pasti salah, karena saya jamin itu bukan saya. Saya akan merobek wajah kucing itu, tetapi Anda hanya harus memohon agar saya melepaskannya. Saya dengan murah hati memutuskan untuk membiarkannya hidup selama 1 bulan lagi, kata anak ayam kecil itu dengan sedih. Aku yakin gadis kecil itu sangat mampu. Wei Jing memandang gadis kecil itu dengan lembut. Lihat, ibuku bisa menghargaiku, tidak seperti kamu, ejek cewek kecil, yang melompat ke pelukan Wei Jing. Persetan, itu ibuku, bukan ibumu. Aku agak yakin dia tidak bertelur. Li Tianming tidak bisa berkata-kata dengan betapa akrabnya anak ayam kecil itu membuat dirinya sendiri. Ya benar. Saya berada di ruang kehidupan Anda dan saya lahir saat Anda berada. Jika dia bukan ibuku, apakah kamu memberitahuku bahwa itu kamu? Momi Tianming. Cewek kecil itu membalas. Itu sebenarnya sangat benar ketika Li Tianming memikirkannya. Seperti kebanyakan master binatang, Li Tianming memperlakukan binatang buasnya seperti saudara dan kemudian beberapa. Mereka bertarung bersama dan berkultivasi bersama, hubungan yang bahkan tidak dimiliki saudara kandung. Dia telah menghargai Midas lebih dari hidupnya sendiri, dan meskipun dia hanya bersama dengan gadis kecil ini selama belasan hari, ikatan mereka hanya bisa tumbuh lebih erat. Hei, karena dia juga ibumu, kenapa tidak biarkan dia menyebutmu? Terlalu merepotkan untuk memanggilmu gadis kecil sepanjang waktu. Li Tianming tiba-tiba punya ide. Namaku Eternal Infernal Phoenix, anak ayam kecil itu berseru bangga. Terlalu lama, kita butuh nama panggilan. Ibu, kamu bisa mendapatkan kehormatan. Li Tianming tahu ibunya memiliki pengertian penamaan yang baik karena dia sangat berpendidikan. Dialah yang menamai Li Tianming, yang berarti, takdir. Saya. Wei Jing membuat anak perempuan kecil itu sejajar dan berpikir sejenak, sebelum berkata, selama 3 tahun, Tianming meraba-raba dalam kegelapan. Anda, dan Anda sendiri, membawa cahaya kembali ke hidupnya. Meskipun saat ini Anda mungkin kecil dan lemah, Anda memberi kami harapan, seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Oleh karena itu, nama Anda adalah Ying Huo Kunang-kunang. Bagaimana menurut Anda? Aku, Ying Huo. Anak ayam kecil itu membeku, mungkin sudah merasakan hubungan khusus dengan nama itu. Tapi itu tidak cukup nakal, dan tidak sesuai dengan citranya. Itu iklan palsu. Li Tianming tersenyum. Tidak. Saya ingin nama ini. Itu memicu cewek kecil, yang terbang ke dalam hiruk pikuk mencoba mematuk Li Tianming sampai mati. Haha. Oleh karena itu diputuskan bahwa Eternal Infernal Phoenix akan mendapatkan nama baru, Ying Huo. Li Tianming hampir tidak menganggap hari itu sukses. Dia gagal membuat Li Yanfeng membungkuk di hadapannya, dan dia pikir itu akan menjadi malam yang menyedihkan. Tetapi dengan ibu yang begitu santai, dan anak ayam yang begitu ceria, dia masih berhasil meletakkan bebannya untuk malam itu dan tertawa terbahak-bahak. Seperti inilah rasanya di rumah. Seorang ibu yang percaya diri tanpa syarat pada putranya, selamanya menghujani putranya dengan cinta dan perhatian.
Seorang saudara yang dia bisa bercanda, tapi juga akan bertarung bersama sampai nafas terakhir mereka. Dia mengharapkan lebih banyak saudara kandung untuk bergabung dengannya juga, karena masih ada 9 telur, dengan salah satunya sudah menunjukkan tanda-tanda menetas. Li Tianming tidak sabar menunggu anggota baru keluarga ini. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah ibunya tampak lebih tua di bawah cahaya lilin. Pengetahuan bahwa dia bisa meninggalkannya kapan saja membuatnya takut bahkan lebih dari kemungkinan kematiannya sendiri. Kami kehabisan rumput semangat, satu-satunya hal yang dapat membuat hidup ibu lebih mudah. Saat itu sudah tengah malam, tapi Li Tianming masih tenggelam dalam pikirannya. Aku akan mengesampingkan Liu Qianyang dan Flame Yellow Order untuk saat ini. Saya akan melakukan perjalanan ke Red Wheel Mountain sekarang dan mencoba mengumpulkan lebih banyak rumput roh yang jernih. Sebelum kekuatanku pulih, setiap perjalanan ke Gunung Tuil Merah disertai dengan bahaya yang mengancam nyawa, itulah mengapa ibu tidak mengizinkanku pergi. Tapi aku bisa meyakinkannya sekarang bahwa aku jauh lebih kuat. Petik 2. Rerumputan yang jernih bukanlah ramuan yang berharga, tapi masalah utamanya adalah kelangkaannya. Kebanyakan orang tidak menggunakannya, sehingga sulit didapat di pasar. Satu-satunya sumber adalah Red Wheel Mountain. Selama 2 hari berikutnya, Li Tianming membantu mempersiapkan semua yang dibutuhkan ibunya untuk sementara waktu. Meskipun hewan yang menjadi tulang punggungnya juga sakit, itu masih bisa membantunya di saat-saat genting. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menemukannya, ingatlah untuk kembali secepat mungkin. Bahkan ketika waktunya tiba baginya untuk mengambil cuti, Wei Jing enggan. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu tersisa, dan yang dia inginkan hanyalah memiliki Li Tianming di sisinya. Tentu saja. Li Tianming berkata, sebelum memulai perjalanan berikutnya. Pemberhentian selanjutnya, Red Wheel Mountain. 1. Bab 15, Dewi di Bumi. Medan di sekitar Gunung Tuil Merah kasar, sebagian besar ditutupi oleh bukit dan hutan. Dihuni oleh binatang buas yang mematikan dan makhluk berbisa, itu adalah tempat di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dari manusia dan binatang disembunyikan di bawah tanah lembek dan daun-daun mati, dilupakan oleh seluruh dunia. Itu hanya menjadi lebih berbahaya di malam hari, dengan kabut yang menekan penglihatan dan ancaman terus-menerus diserang oleh makhluk mematikan. Li Tianming telah menghabiskan 2 hari di pinggiran gunung, di mana ada banyak orang lain yang mencoba mengumpulkan tanaman dan tumbuhan, jadi hanya ada sedikit hadiah. Sekarang, dengan kultivasinya telah kembali, dia memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Itu adalah Lingxi Api. Pada hari ketiga mereka di bagian dalam gunung, Li Tianming dan Ying Huo menemukan jamur Lingxi langka di tebing yang sulit dijangkau. Lingxi bahkan terbakar ketika seberkas sinar matahari menyinari itu. Biarkan aku yang melakukannya. Anak ayam kecil itu mengepakkan sayapnya, memetik jamur dari tebing dalam sekejap mata. Waktunya untuk lari. Duo itu pergi dengan tegas setelah memetik ramuannya. Bagaimanapun, harta karun alam seperti ini seringkali dijaga oleh hewan liar. Jamur roh bermanfaat bahkan untuk binatang buas, tetapi mereka berhati-hati tentang itu. Mengkonsumsi Lingxi secara langsung akan menyebabkan energi spiritual meledak di dalam tubuh hewan liar itu, membunuhnya dengan segera. Inilah mengapa harta karun seperti ini ditinggalkan di sana, untuk diserap di waktu luang wali mereka. Dunia dipenuhi dengan energi spiritual, dan jika biji dapat menyerap energi ini dari tanah untuk membentuk biji roh, tumbuhan juga bisa. Setelah menghabiskan cukup waktu untuk menyerap energi spiritual dari atmosfernya, tanaman ini perlahan-lahan akan mengembangkan pola surgawi. Sama seperti biji roh, tumbuhan yang mengembangkan pola surgawi dikenal sebagai tumbuhan roh, kualitasnya ditentukan oleh warna pola surgawi mereka. Mirip dengan biji roh, ada 9 warna berbeda mulai dari merah hingga putih, dengan warna merah menjadi pola langit yang paling umum dan putih menjadi yang paling langka. Rerumputan roh yang jernih hanya memiliki pola surgawi merah, dan dapat dianggap sebagai jamu roh tingkat rendah. Meski begitu, masih memiliki kegunaan medis yang signifikan. Li Tianming berseru sambil mempelajari Lingxi Api. Itu memiliki pola surgawi oranye yang sedikit hangus, yang menunjukkan bahwa Lingxi Api adalah ramuan roh tingkat 2. Luar biasa, ini bagianmu. Saat Li Tianming memikirkan berapa banyak dia bisa menjual Lingxi Api,
anak ayam kecil itu merobeknya menjadi dua, dan energi spiritual di dalam ramuan itu mulai menghilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang bodoh. Jika saya bisa makan biji roh, lalu apa yang menghentikan saya makan ini? Ying Huo memelototinya sambil melemparkan setengah tanaman ke wajahnya. Sebelum dia menyadarinya, anak ayam kecil itu sudah mematuk sebagian besar lingsi apinya. Wow, aku terbakar. Untuk semua bualannya, kulit Ying Huo sekarang terbakar, dan bola api kecil itu mulai melompat-lompat dengan liar. Ya, itu tepat sasaran. Aeternal Infernal Phoenix memang makhluk luar biasa, mampu mentolerir ledakan energi yang begitu kuat. Ia bahkan mulai menggunakan Aeternal Infernal Codex untuk memurnikan energi dari ramuan tersebut. Sebagai perbandingan, hewan lain tidak akan pernah mengkonsumsinya seperti ini, dan mungkin membutuhkan waktu belasan hari untuk perlahan-lahan memurnikan dan menyerapnya. Li Tianming, aku tantang kamu untuk memakannya, meski aku ragu kamu punya nyali. Ejek Ying Huo. Li Tianming tertawa. Ini bukan pertama kalinya perutnya terbakar. Dengan beberapa gigitan cepat, dia menelan lingsi api. Ramuan itu berubah menjadi aliran lava yang mematikan rasa dan panas saat meluncur ke tenggorokannya, dan saat memasuki perutnya, rasanya tidak jauh berbeda dengan menelan magma. Butuh waktu bertahun-tahun bagi lingsi api untuk menyerap cukup esensi untuk membentuk pola surgawi oranye. Selain dua monster ini, tidak ada orang lain yang bahkan bisa membayangkan memakannya mentah, yang hanya mungkin terjadi karena kekebalan api yang luar biasa dari Aeternal Infernal Body. Tak lama kemudian, Li Tianming mulai terbakar seperti bola api juga. Tentu saja, ini adalah kesempatan besar baginya untuk berkultivasi. Menggunakan sejumlah besar energi yang baru saja diserap keduanya, Li Tianming dan Ying Huo menyalurkan vena binatang mereka untuk mengubah energi ini menjadi Aeternal Infernal Beast Ki, saat mereka berusaha memasuki Beast Vein tingkat kelima. Saat mereka perlahan-lahan mengubah energi yang menyala-nyala ini menjadi milik mereka, rasa sakit mereka juga berkurang dan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar menyerap lingsi api. Seperti yang diharapkan, keduanya membuat terobosan ke tingkat kelima dari tahap vena binatang. Berkultivasi denganmu membuatku merasa seperti kita menghabiskan malam bersama. Itu menjijikkan, saya ingin mencari gadis cantik dan berkultivasi dengannya sebagai gantinya. Anak ayam kecil itu berpura-pura menghela nafas, meski terobosan itu hanya memberinya banyak energi. Anda berada di alam liar sekarang, kemungkinan Anda menemukan hantu wanita jauh lebih tinggi, canda Li Tianming. Dia sudah mencapai Beast Vein tingkat kelima, kekuatannya hampir sebanding dengan 3 tahun lalu. Kecepatan peningkatan luar biasa seperti itu hanya dimungkinkan dengan darah primordial Chaos Beast. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa dengan mudah mengalahkan Li Zifeng bahkan tanpa menggunakan kekebalan apinya. Tapi ini masih belum cukup baik untuk Liu Qianyang, yang berada di Beast Vein tingkat 9, Li Tianming mengerutkan kening memikirkan remaja itu. Setelah menyerap api Lingxi, mereka berkelana lebih jauh ke dalam gunung. Li Tianming melepas sarung tangan dari tangan kirinya untuk menggunakan mata ketiga di atasnya. Dia menyadari penglihatan dari satu mata ini bahkan lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh mata aslinya. Anak ayam kecil itu bergidik. Jangan gunakan untuk melihatku, itu membuatku tidak nyaman. Benar-benar pengecut. Li Tianming tidak akan pernah membiarkan kesempatan baginya untuk menertawakan Ying Huo melewatinya. Tepat ketika anak ayam kecil itu hendak membantah, mereka mendengar suara gemuruh yang keras, seperti suara pohon tumbang, di kejauhan. Pada saat yang sama, tanah mulai bergetar, dan suara gemuruh samar bergema dari sumber suara gemuruh. Wilbis. Li Tianming langsung mengenalinya, raungan seekor binatang liar diresapi dengan kualitas primal yang unik dan berbeda, sebagai makhluk yang tidak memiliki kecerdasan dan mengikuti keinginan dasarnya. Tepat ketika mereka akan melarikan diri dari binatang buas itu, Li Tianming tiba-tiba membeku di tempat, matanya menatap ke arah binatang itu. Hantu wanita. Anak ayam kecil, yang berdiri di atas kepalanya, juga terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya, matanya terbuka lebar. Mereka benar tentang binatang buas itu, tapi sibuk mengejar seseorang, hantu perempuan, yang dimaksud Ying Huo. Hantu. Benar-benar seorang dewi. Petik 2. Li Tianming telah melihat banyak wanita cantik di Flame Yellow Sions Institute, salah satunya adalah Mu Qingqing.
Ignis Polis telah mengumpulkan banyak wanita tercantik di bangsa Vermilion Bird, beberapa dari mereka berbakat, dan lainnya dengan latar belakang yang memiliki reputasi baik. Bahkan di Flamehaven, ada banyak wanita menawan seperti Liu Qing, yang senyumnya bisa membuat banyak pria kehilangan akal sehat. Namun, terlepas dari pengalaman sebelumnya, waktu sepertinya berhenti ketika Li Tianming melihat sosok yang berlari ke arahnya. Gadis itu tampaknya diselimuti kabut putih berkilauan, rambut hitamnya yang halus mengalir seperti tinta hitam. Wajahnya memiliki bentuk oval yang halus, fitur wajah seimbang sempurna seperti sebuah karya seni. Hal ini terutama berlaku untuk matanya, cerah dan memesona seperti bintang di bawah langit malam yang indah. Dia mengenakan rok panjang berwarna biru kehijauan yang menonjolkan pesona pinggangnya yang tipis. Kulitnya yang cerah sehalus batu giok yang paling indah, begitu lembut hingga tampak seperti akan patah karena sentuhan yang paling ringan. Gadis seperti itu benar-benar terlihat seperti dia adalah seorang dewi yang baru saja turun dari surga, dan belum pernah mengalami noda dari dunia fana sebelumnya. Hal yang paling tak terlupakan bagi Li Tianming adalah kulitnya yang berkilau. Tidak seperti orang normal, kulitnya berkilau seperti permata, memancarkan cahaya lembut di kegelapan. Cahaya inilah yang membentuk kabut putih yang mengelilinginya. Li Tianming tidak pernah tahu ada orang yang begitu cantik, yang bisa membuat seluruh dunia tunduk di hadapan pesona mereka. Penampilan gadis itu sepertinya mencerahkan hutan, membuat Li Tianming melupakan semua pertumpahan darah dan bahaya yang disembunyikannya. Bagaimana tubuh manusia bisa memancarkan cahaya yang begitu menyenangkan? Kehadiran gadis itu membuat pikirannya menjadi kosong. Sebuah sentimen muncul di hatinya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dia pahami, namun dia tahu bahwa mereka berdua saling mengenal sebelumnya, bahwa pertemuan ini ditentukan oleh takdir. Aku harus mengakui, aku sedang jatuh cinta. Bahkan gadis kecil itu dikalahkan oleh kecantikannya setelah terlihat lebih baik. Hentikan omong kosongmu, kami harus menyelamatkannya.